Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Ternyata selama ini bagi teman-teman, bagi saudara-saudara yang mengkritisi para habaib, para habib, Anda adalah iblis. Kenapa bisa jadi demikian? Karena habaib-habaib ini mereka tidak menjalankan, bahkan banyak yang mengabaikan hadis-hadis Nabi SAW. Padahal kita tidak boleh berkata kasar, kita tidak boleh menghina, menggunjing dalam Islam. Anda pengen tahu kenapa? Ini dia alasan menurut Guru Gembul. Baik sahabat sekalian, sebelum kita lanjut video yang lebih panjang, silakan Anda subscribe dulu ya guys ya. Like, comment, dan share. Yang cara subscribe dan cara like sahabat sekalian sudah memperjuangkan nilai-nilai dakwah yang benar dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, ini dia cuplikan video dari Guru Gembul yang mengatakan bahwasanya para habaib ini ketika ada yang mengkritisi mereka, maka kita akan dianggap iblis ataupun awam. Ini dia cuplikan videonya. Mereka itu berani mempersulit dakwah Islam dengan merusak syariah. Nah, saya pernah mengemukakan di beberapa episode lampau dan saya ingin tekankan lagi di sini. Saya tanya kepada Baraya, sebelum Pak Habib Rizik muncul di Indonesia, ulama manakah yang mempopulerkan kata-kata toksik, ancaman, intimidasi, dan kekerasan fisik terhadap orang lain? Saya tanya kepada Baraya, ulama mana di Indonesia yang menyampaikan kalimat-kalimat toksik, intimidasi, dan melakukan kekerasan-kekerasan fisik terhadap pihak lain? Gak ada. Habib Rizik itu adalah pionir dan pelopor ulama toksik di Indonesia, sehingga bahkan siapapun pembela dari Habib Rizik itu sering mengeluarkan kalimat-kalimat toksik. Banyak yang mengkritik saya, youtuber-youtuber kecil gitu ya, yang menghujat saya membela Habib Rizik itu, dan kata-katanya gitu persis, kotor, kasar, tidak beretika, tidak beradab, dan hal yang semacam itu gitu. Nah, inilah yang akhirnya mempersulit penyebaran ajaran agama Islam, karena sejak saat Pak Habib Rizik itu muncul, ajaran Islam di Indonesia itu berubah. Dulu toleransi antar umat beragama tuh baik-baik saja. Sekarang perang, mendatangi teman yang beda agama itu sekarang udah menjadi masalah gitu. Gitu kan? Bermain dengan orang-orang yang beragama beda itu sekarang udah menjadi masalah gitu. Dan itu munculnya sejak kapan? Sejak Pak Habib Rizik. Makanya cek sebelumnya, ada nggak yang seperti itu? Nggak ada. Nah, jadi akhirnya apa? Orang-orang yang berusaha menyebarkan ajaran agama Islam itu disulitkan. Karena apa? Karena resistensi terhadap Islam menjadi menguat. Jadi sekarang mau menyebarkan ajaran agama Islam, mau menyampaikan bahwa Islam itu adalah kasih sayang dan sebagainya, udah tidak lagi bisa dipercaya gitu. Karena apa? Ya karena Pak Habib menormalisasi ulama-ulama yang akhirnya jadi toksik. Sekarang banyak, alhamdulillah ya, sekarang banyak ulama-ulama yang kata-katanya kasar, yang kata-katanya toksik, yang mengintimidasi pihak lain, dan itu tetap disebut sebagai ulama. Padahal kan sebenarnya dalam hadis Nabi jelas orang yang suka mengumpat dan berkata kasar itu bukan orang Islam. Itu tegas, hadisnya tuh eksplisit seperti itu. Tapi ya diabaikan, ya hadis saja diabaikan Baraya. Sehingga apa? Sehingga kita itu umum mendengar orang-orang muslim itu mempersekusi pihak lain, umum mendengar dan melihat umat muslim itu berkata-kata kasar untuk menjatuhkan dan menjelekkan harga diri orang lain. Itu umum sekarang. Jadi ajaran tentang rahmatan lil alamin, ajaran yang berbuat baik kepada manusia dan sebagainya itu sekarang tidak lagi dikenal, yaitu gara-gara Habib itu. Nah, kenapa Habib-Habib itu sampai bisa mengubah ajaran Islam, mengubah akidah Islam, mengubah syariat Islam, mengubah dakwah Islam? Simple, sederhananya mereka menggunakan 3 jurus. Yang pertama, mengaku sebagai keturunan Nabi. Yang kedua, mengklaim bahwa keturunan Nabi itu pasti suci dan pasti maksum. Dan yang ketiga adalah siapapun yang mengkritik mereka, maka mereka menyebutnya sebagai iblis atau awam. Jadi kalau misalkan Baraya mengkritik habaib gitu ya, pasti Baraya itu, ya kalian itu kan awam, gak ngerti apa-apa gitu kan. Ketika mereka dawir kesana kesini menceritakan tentang rantai emas yang turun ke langit, kan mereka menjawabnya apa?
waduh kita sekarang jangan banyak bahas-bahas karomah sebab orang-orang awam yang tidak mengerti akan menjelekkan kita. Mereka tuh menyebut kita tuh awam kalau kita tuh gak percaya sama dawiran-dawiran mereka. Mereka tuh akan menyebut kita iblis kalau kita tuh berani mengkritik mereka. Baik sahabat sekalian, kita sudah menyaksikan bahwasanya Islam itu tidak bisa disebut pada saat ini sebagai rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena para habib-habib ini banyak yang menormalisasi perkataan kasar, ancaman, diskriminasi, kemudian toleransi agama sekarang menjadi bermasalah. Bagaimana orang mau mengerti dan mau memahami dan menerima Islam itu rahmatan lil alamin ketika penduduk-penduduknya ketika pengikut-pengikut ajaran Islam ataupun orang yang beragama Islam berkata kasar, suka sempah serapah, mengintimidasi orang lain, bagaimana orang bisa menerima Islam itu sebagai rahmatan lil alamin? Itu tidak akan mungkin. Ini salah satu contoh habaib yang berkata kasar, bahkan mengatakan bagi orang yang mengkritisi para habib, ulama-ulama cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah iblis. Ini dia cuplikan videonya. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Bahkan nama iblis pun mereka bawa-bawa gitu. Padahal kan gak izin dulu sama iblis. Coba bayangkan sahabat sekalian, orang-orang yang mengkoreksi, orang-orang yang memberikan masukan, kritikan, saran kepada Habib, maka mereka mirip seperti iblis. Saya ingin bertanya kepada sahabat sekalian, apakah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu maksum? Arti maksum, dia tidak akan mungkin bersalah. Arti maksum, dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak melakukan kesalahan, ataupun jaminan tidak melakukan kesalahan, itu maksum. Orang yang tidak berdosa seperti para nabi dan rasul, mereka itu kita meyakini dalam Islam mereka maksum, mustahil mereka melakukan maksiat, mustahil mereka melakukan kesalahan, karena mereka la yantiku anil hawa illa wahyu yuha. Mereka tidak pernah berkata mereka tidak pernah berkata menurut hawa nafsunya selain daripada wahyu yang Tuhan berikan. Itu para nabi dan rasul. Apakah para cucu nabi juga seperti itu? Para habaib ini juga seperti Nabi Muhammad SAW? Coba jawab di kolom komentar. Bahkan cucu nabi berasal dari habaib, mengatakan iblis, mengatakan awam kepada orang lain. Itu menjadi pertanyaan besarnya. Baik sahabat, terima kasih bagi yang sudah menonton. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe supaya kita mencerdaskan kehidupan bangsa, supaya masyarakat Indonesia ini makin cerdas, tidak dibodoh-bodohin, tidak dikibulin oleh para orang-orang yang memang memiliki kepentingan tertentu. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.